Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari tim GLS. Di sini saya akan membicarakan secara singkat tentang sejarah negara Republik Indonesia kita ini. Kemerdekaan negara Indonesia tidaklah mudah. Seluruh pejuang negara dari seluruh penjuru Indonesia harus mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka harus melewati rintangan dari konflik, perperangan, berpecah belah, proklamasi, hingga akhirnya reformasi. Tapi pengorbanan mereka memberikan hasil yang memuaskan kepada bangsa Indonesia saat ini. Kita pun sebagai pemuda milenial harus bisa menghormati sejarah bangsa kita. Masih banyak adat istiadat Indonesia ini yang bisa kita lestarikan, kita jaga, kita lindungi bersama. Di zaman modern seperti ini, sudah banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu tentang sejarah negara kita. Dari mulai artikel, berita, film, foto, gambar, ilustrasi, buku, website, dan masih banyak lagi. Salah satunya teks naskah kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno yang dapat kita temui dengan mudah di dalam buku-buku ataupun di internet yang isinya penuh dengan sejarah dan makna yang sangat kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terkait sejarah kemerdekaan Indonesia, poin penting yang pertama adalah bahwa Indonesia merdeka itu bukan perkara yang mudah, bukan proses yang sangat pendek, tapi melainkan proses yang sangat panjang. Jika kita melihat beberapa buku ya, atau buku paket ataupun buku cerita-cerita sejarah, kita akan mengenal ya bahwa memang Indonesia dijajah kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad. Di sana ada VOC gitu ya, kemudian ada Portugisnya juga, ada Spanyolnya juga, dan berbagai datangnya bangsa barat ke wilayah Indonesia. Dan jelas itu memberikan warna ya kepada warga Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diberikan atau yang ditetapkan oleh pemerintahan kolonial khususnya ini ada memberikan dampak gitu ya, dan kalau kita menganalisis kebanyakannya dampak yang negatif gitu ya, menjadikan bahwa adanya monopoli perdagangan gitu ya, kemudian ada terjadinya diskriminasi sosial gitu dan stratifikasi sosial. Hal inilah yang menjadikan bahwa Indonesia menjadi bangsa terbelakang ya, ataupun mungkin bisa dikatakan berbeda dengan yang lain. Namun ketika ya, tanggal 17 Agustus 1945 dengan ini gitu ya, bangsa Indonesia menyatakan kayak gitu ya, menyatakan kemerdekaannya. Hal ini patut kita syukuri, hal ini patut kita banggakan gitu ya. Karena apa gitu ya? Berkat perjuangan para proklamator, para pejuang-pejuang gitu ya. Mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu, atau mungkin yang identiknya hanya batas Soekarno dan Hatta. Bahkan di balik Soekarno dan Hatta itu banyak tokoh-tokoh gitu ya, banyak pejuang-pejuang, banyak tokoh-tokoh Muslim juga ya yang berperan penting di dalamnya. Nah itu ya. Nah salah satu
salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan kita kali ini ya, salah satunya ada dengan cara kita menguatkan literasi kita gitu ya. Literasi itu sebetulnya tidak hanya membaca buku gitu ya, ataupun internet, ataupun membaca media sosial dan sebagainya, tapi membaca situasi ataupun keadaan yang sekarang ini gitu ya. Konotasi literasi tidak hanya dikaitkan dengan mencari informasi dari buku, tapi mencari informasi dari banyak hal. Nah, seperti ini. Kemudian, literasi sejarah sangat penting ya bagi zaman sekarang ini, karena pertama dengan kita mempelajari sejarah, belajar dari suatu peristiwa, kita akan mendapatkan nilai ya, atau ibaratkan bahasanya ibroh gitu ya, atau mendapatkan suatu pengalaman yang menarik gitu ya. Loh kok bisa ya tokoh seperti itu melakukan kayak gitu. Nah, kita akan terinspirasi dengan hal kayak gitu. Dari tokoh ataupun kita mempelajari biografi, kita akan mendapatkan karakter. Pertama kepemimpinan, yang kedua kegigihan, keberanian, kejujuran gitu ya. Kemudian pantang menyerah ya. Kemudian sikap untuk terus bersyukur gitu ya dengan apa yang sudah diberikan. Itu merupakan suatu hal yang di zaman sekini masih bisa diterapkan dan sangat masih bisa diterapkan. Apalagi ya terkait dengan di zaman atau di kondisi yang pandemi seperti ini, mohon ya kita banyak mengevaluasi diri ya, dan banyak bersyukur kayak gitu. Dalam Al-Qur'an ya sudah jelas bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Ini kayak gitu. Dan pada dasarnya adalah bagaimanapun ya kondisi kita, dalam kondisi apapun kita tetap harus bersyukur ya, harus banyak berikhtiar, karena ketika kita banyak berikhtiar, banyak juga gitu ya jalan, dan banyak juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak literasi kita tentang pembelajaran sejarah, tentang biografi tokoh sejarah, karena dari situlah kita akan belajar. Jangan lupa dan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.